Halo, kita ketemu lagi di tema 5, subtema 1, bahasan bahasa Indonesia, teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Ya, teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi, fakta, dan kenyataan. Contohnya seperti esai, jurnal ilmiah, atau sejarah dan karya sastra. Ciri-ciri teks non-fiksi. Yang pertama, tulisannya menggunakan bahasa formal. Yang kedua, bahasanya denotatif atau makna yang sebenarnya. Yang ketiga, disusun berdasarkan fakta. Yang keempat, urut dan sistematis. Yang kelima, merupakan temuan baru atau penyempurnaan temuan. Nah, itulah ciri-ciri teks non-fiksi. Ya, silakan kalian pahami untuk melanjutkan bahasan berikutnya. Seperti pada teks fiksi, teks non-fiksi juga memiliki ide pokok atau pokok pikiran pada masing-masing paragraf. Nah, ide pokok atau pokok pikiran ini merupakan dasar mengenai suatu hal atau kejadian pada setiap paragraf di teks non-fiksi. Untuk lebih jelasnya, ide pokok dan pokok pikiran ini akan Bu Wahyu sampaikan pada bahasan video selanjutnya, yaitu di subtema 2. Informasi penting pada teks non-fiksi. Langkah-langkah dalam menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi, yaitu bacalah teks dengan seksama. Lalu, pahami makna kalimat dalam setiap teksnya. Yang ketiga, temukan kalimat utama. Setelah itu, lalu ditentukan ide pokok pada setiap paragraf. Yang kelima, jangan lupa tandai kalimat yang mengandung kata kunci. Yang keenam, menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membantu kalian dalam menemukan informasi penting. Ringkasan teks non-fiksi. Di samping informasi penting yang kita bisa dapatkan, kalian juga dapat menyajikan teks non-fiksi secara lebih singkat, yaitu dengan mengambil intisari dari ide pokok masing-masing paragraf. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan adalah sebagai berikut. Membaca teks dengan seksama, menentukan ide pokok setiap paragraf, menyusun ide pokok dalam bentuk kalimat sendiri, memperhatikan diksi dan ejaan yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, sekarang bahasan selanjutnya yaitu peta pikiran teks non-fiksi. Oh ya anak-anak, untuk informasi penting dan ringkasan pada intinya adalah sama. Jadi kalian harus membaca teks dengan seksama. Nah, bagaimana dengan peta pikiran? Bentuk lain dari mencari informasi penting pada teks non-fiksi yaitu dengan menggunakan peta pikiran. Nah, peta pikiran merupakan suatu cara mencatat dalam bentuk kreatif dan efektif secara ringkas. Biasanya disajikan dalam bentuk cabang seperti pohon.
Tapi bisa juga kalian buat diagram atau bentuk-bentuk yang lain ya, sesuai dengan keinginan kalian. Berikut Bu Ai sampaikan beberapa contoh bentuk peta pikiran. Nah, ini bentuknya diagram ya, dalam bentuk peta pikiran penyebab gangguan sistem pencernakan. Dari masing-masing kotak diagram A, B, C, D, E, F itu merupakan masing-masing adalah ide pokok dari masing-masing paragraf. Sekali lagi, pada masing-masing kotak itu merupakan ide pokok atau pokok pikiran dari masing-masing paragraf. Di sini diagramnya ada 6, berarti teks non-fiksi penyebab gangguan sistem pencernakan ada 6 paragraf. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini contoh lainnya ya. Contoh lain dari peta pikiran. Oke, mind mapping yaitu peta pikiran ya. Ada beberapa peta pikiran yaitu menyangkut masalah planning, creativity, productivity, collaboration, dan benefit. Nah, itu nanti dari masing-masing pokok pikiran lalu diambil apa? Ya, kata kuncinya. Nah, nanti semakin jelas kalau kita sudah membuat atau belajar untuk membuat peta pikiran. Untuk memahami materi hari ini, silakan anak-anak mengerjakan aktivitas 1 halaman 5 dan 6, aktivitas 1 halaman 9 dan 10, aktivitas 1 dan 2 halaman 16 dan 17, serta aktivitas 1 dan 2 halaman 25. Semangat ya anak-anak. Dan jangan lupa selalu happy. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di meeting class. Thank you.